Ayah dan bunda sering merasa khawatir anak terpengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Gimana ya cara membangun pondasi pergaulan anak agar positif dan sehat? Tenang-tenang, kita akan bahas tuntas di sini. Halo, hai ayah dan bunda. Selamat datang kembali bersama kami di Bintang Mulia Homeschooling. Hari ini, ayah dan bunda akan ditemani bersama saya, Miss Vika. Kita bakal kupas tuntas informasi tentang membangun pondasi pergaulan positif pada anak. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Pergaulan merupakan bagian yang penting dari tumbuh kembang seorang anak. Melalui interaksi dengan teman sebaya, mereka tidak hanya belajar bermain, tetapi juga memahami dunia di luar lingkup keluarga. Pergaulan dapat membantu anak dalam mempelajari nilai-nilai kehidupan, seperti kerjasama, empati, kejujuran, dan toleransi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pergaulan juga bisa menjadi sumber tantangan, terutama jika anak berhadapan dengan pengaruh buruk, seperti bullying atau teman yang memberi contoh negatif. Nah, sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya menjaga anak dari pengaruh buruk, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan nilai-nilai yang membuat mereka mampu memilih dan menjalani pergaulan yang baik. Yuk kita bahas langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk mendidik pergaulan anak dengan cara yang positif dan penuh kasih. Anak-anak mulai belajar bersosialisasi sejak usia dini. Dari bayi hingga usia sekolah, mereka perlahan-lahan mengenal dunia luar. Pergaulan ini berfungsi sebagai arena untuk belajar dan tumbuh. Melalui pergaulan, anak akan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, seperti caranya dalam berbagi, bekerja sama, bergantian, dan bahkan menyelesaikan konflik. Semua ini adalah keterampilan yang akan sangat mereka butuhkan saat dewasa kelak. Saat bermain atau berinteraksi dengan teman, anak dapat belajar memahami perasaan orang lain. Mereka mulai menyadari bahwa orang lain juga memiliki emosi, kebutuhan, dan keinginan yang perlu dihormati. Selanjutnya, ketika anak merasa diterima dalam pergaulan, rasa percaya diri anak akan terbuka. Anak akan memahami bahwa mereka mampu membangun hubungan dan merasa berharga di mata orang lain. Namun, pergaulan juga dapat menjadi tantangan jika anak tidak mendapatkan bimbingan yang cukup. Pengaruh negatif, tekanan teman sebaya, atau bahkan isolasi sosial dapat berdampak pada kepercayaan diri dan kesejahteraan mental anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak memahami pergaulan yang sehat. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh ayah dan bunda ya. Pertama, menjadi teladan yang baik. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Cara kita berbicara, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain akan menjadi contoh bagi mereka. Jika kita menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan empati dalam hubungan kita, anak-anak akan cenderung meniru hal-hal yang sama. Kedua, mengajarkan nilai-nilai moral sejak dini. Anak-anak perlu memahami pentingnya nilai seperti kejujuran, empati, kerjasama, dan toleransi. Ayah dan bunda dapat mengajarkan ini melalui cerita, permainan, atau percakapan sehari-hari. Ketiga, membimbing anak dalam memilih teman. Bantu anak mengenali teman-teman yang memberi pengaruh positif, namun jangan terlalu memaksakan pilihan mereka.
Biarkan anak memiliki kebebasan, tetapi tetap awasi interaksinya. Keempat, mengajarkan keterampilan komunikasi yang baik. Ajarkan anak cara berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mengekspresikan perasaan mereka tanpa menyakiti orang lain. Keterampilan ini akan sangat membantu mereka dalam membangun hubungan yang sehat. 5. Mendukung anak di saat sulit. Ketika anak menghadapi masalah dalam pergaulan, seperti dibully atau mengalami konflik dengan teman, jadilah pendengar yang baik. Tunjukkan empati dan bantu mereka menemukan solusi tanpa menghakimi. Tidak semua pengalaman dalam pergaulan berjalan lancar. Anak-anak mungkin akan menghadapi berbagai tantangan seperti penolakan atau bullying. Penolakan dari teman adalah pengalaman yang menyakitkan, tetapi ini juga dapat menjadi kesempatan belajar. Ajarkan anak bahwa penolakan bukan akhir dari segalanya dan bantu mereka membangun rasa percaya diri. Jika mereka mengalami bullying, pastikan untuk segera mengambil tindakan dengan berbicara kepada guru atau pihak sekolah maupun memberikan dukungan emosional di rumah. Tantangan selanjutnya ialah pengaruh negatif. Jika anak mulai menunjukkan perilaku yang kurang baik karena pengaruh teman, jangan langsung dimarahi atau dibentak. Cobalah untuk memahami situasi dan ajak mereka berdiskusi tentang dampak dari perilaku tersebut. Kemudian, ketika anak memiliki tantangan berupa kesulitan beradaptasi, bantu mereka dengan memberikan tips sederhana seperti bagaimana memulai percakapan atau bergabung dalam kelompok permainan. Di era digital, kemajuan teknologi telah menjadi bagian yang dikenal dari kehidupan anak, seperti halnya media sosial. Hal ini tentunya menjadi celah untuk membuka peluang baru bagi anak untuk belajar dan bersosialisasi. Namun, hal tersebut juga perlu diantisipasi loh, karena dapat membawa resiko. Gimana ya caranya? Nah, ayah dan bunda perlu menerapkan pengawasan yang bijak dengan memastikan anak menggunakan teknologi sesuai usia mereka, serta mengawasi aktivitas online anak tanpa terlalu membatasi. Selain itu, penting untuk mengajarkan etika digital, seperti berperilaku yang baik di dunia maya, tidak menyebarkan informasi pribadi, serta menghindari tindakan cyberbullying. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif, misalnya untuk belajar, berkreasi, atau berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Mendidik pergaulan anak adalah perjalanan yang panjang, membutuhkan perhatian, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Sebagai orang tua, ayah dan bunda adalah pembimbing mereka dalam memahami dunia sosial yang kompleks. Dengan memberikan contoh yang baik, membekali anak dengan keterampilan sosial dan mendukung mereka di setiap langkah, kita dapat membantu anak dalam membangun hubungan yang positif dan sehat. Dengan demikian, ayah dan bunda tidak hanya membangun fondasi pergaulan anak yang sehat, tetapi juga menciptakan generasi yang mampu menghadirkan pergerakan positif. Oke, itu tadi sedikit cara membangun fondasi pergaulan positif pada anak. Terima kasih telah menonton video ini ya. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan oleh ayah dan bunda dalam proses pengasuhan kepada anak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.